Pemirsa, sejak pekan lalu pemerintah telah memulai upaya vaksinasi sebagai salah satu langkah mengendalikan laju pandemi. Selain pejabat publik dan tokoh agama, tenaga kesehatan dan penunjang tenaga kesehatan menjadi daftar penerima vaksin gelombang pertama. Namun di tengah upaya pemerintah mengendalikan laju pandemi, tidak sedikit masyarakat yang meragukan efikasi vaksin. Lantas sudah siapkah masyarakat menerima vaksin? Dan bagaimana tanggapan warga terkait upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah? Berikut rakyat bicara pekan ini, vaksinasi, kendalikan laju pandemi bersama Kevin Pakan. Pemirsa, pekan lalu proses vaksinasi dalam negeri untuk menekan laju pandemi mulai dilakukan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Seolah menjadi angin segar, vaksin pun menjadi harapan bagi pelayanan kesehatan untuk mengakhiri perang terhadap pandemi dan menjadi asa berbagai sektor industri untuk bangkit kembali. Namun sudah siapkah warga untuk divaksinasi? Lantas bagaimana tanggapan warga terkait vaksin Sinovac yang memiliki efikasi sekitar 65%? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan vaksin ya. Saya mendapatkan vaksin sekitar 2 hari setelah Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu tanggal 15 Januari di Rumah Sakit Pusat Polri tempat saya bekerja, dan hari ini hari keempat pasca vaksinasi dan alhamdulillah saya sehat dan terus optimis ya. Kita tahu di era pandemi ini sangat menguras fisik dan juga mental, bukan hanya kami sebagai tenaga kesehatan tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Sehingga secara pribadi saya justru semangat dan antusias untuk segera melakukan vaksinasi. Selama vaksinasi berjalan lancar ya, saya tidak merasakan nyeri ya, hanya nyeri ringan saat penyuntikan. Setelah itu tidak ada masalah. Dalam 30 menit monitoring juga tidak masalah hingga saat ini. Namun memang pada prinsipnya vaksin yang telah diedarkan kan telah melewati berbagai macam proses dan uji keamanan vaksin. Nanti bila masyarakat sudah divaksin, apakah masih ada potensi begitu dok untuk tertular? Kita harus tahu bahwa vaksin itu bukan sebuah obat. Dengan kata lain, vaksinasi ini tidak membuat kita kebal 100%. Tetapi vaksinasi ini bisa sebagai melengkapi perlindungan kita terhadap COVID-19. Nah dokter, ini kan ada juga kelompok masyarakat yang menginginkan adanya vaksin dengan efikasi yang mungkin lebih tinggi dok dibanding dengan vaksin Sinovac. Ini pendapat dokter seperti apa? Menurut saya tidak bijak untuk menunda-nunda vaksinasi atau menunggu vaksin yang berikutnya, karena kita tahu bahwa pemilihan vaksin, pemerintah Indonesia sendiri pun juga telah memikirkan secara matang untuk mendatangkan Sinovac ini. Nah kalau kita melihat juga dok bahwa proses setelah divaksin ini kan juga ada yang sudah divaksin, tapi ada yang abai, menjadi abai begitu dok terhadap penerapan protokol kesehatan. Kita harus tahu dulu bahwa proses pembentukan antibodi spesifik itu adalah merupakan proses yang bertahap. Kita tahu bahwa Sinovac ini memiliki zat dasar virus yang dilemahkan dan harus diberikan suntikan 2 kali dengan rentang 14 hari ya. Terus daftar ditensi, habis ditensi terus ditanya-tanya ada keluhan penyakit apa selama 1 minggu terakhir atau pernah terinfeksi COVID, virus corona ini. Saya bilang tidak, terus dilanjut lagi langsung disuntik vaksin. Baik, Mas Agit setelah divaksin, apa yang dirasain Mas? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang dirasakan. Dari pegel-pegel, nyeri, segala macam tidak ada. Harapannya sih ya supaya kita sehat aja, jangan takut untuk divaksin. Karena saya sendiri pun tidak mengalami gejala apapun. Pemirsa, proses vaksinasi sudah dilakukan pada pekan lalu di ibu kota. Meski demikian, tidak semua warga masuk dan terdaftar pada penerima vaksin golongan pertama. Terdapat 4 tahapan pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan pertama dan tahap kedua dilakukan pada bulan Januari hingga bulan April 2021. Tahap 3 dan tahap 4 dilakukan pada bulan April 2021 hingga bulan Maret 2022. Alasan dilakukannya vaksin dalam 4 tahapan karena mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Berikut rincian pelaksanaan vaksin COVID-19. Tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten kesehatan,
tenaga penunjang, dan mahasiswa kedokteran yang bekerja di pelayanan kesehatan. Tahap kedua diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik, TNI Polri, aparat penegak hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, meliputi di bandara, terminal, dan juga stasiun, serta bagi warga lanjut usia atau yang berusia di atas 60 tahun. Tahap ketiga diperuntukkan bagi masyarakat rentan geospasial, ekonomi, dan sosial. Dan tahapan terakhir diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Ada beberapa persyaratan sebelum dilakukannya proses vaksinasi. Pertama, tekanan darah harus 140/90 atau lebih. Kedua, tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19, tidak sedang hamil, atau tidak menderita penyakit jantung, ginjal, dan penyakit lainnya. Ketiga, bukan pengidap HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. Penerima vaksinasi harus tetap berada di tempat pelayanan vaksin selama 30 menit usai menerima suntikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ya, Mbak Christine, ini kan vaksin sudah dimulai sejak pekan lalu. Ini Mbak optimis nggak dengan dimulainya vaksinasi ini? Tetap optimis, Mas. Tetap mau pakai juga dengan efikasi yang sekitar 65% ini? Iya, mau pakai karena menurut saya sih memang sangat bagus. Kayak contohnya Presiden Bapak Jokowi sama artis Raffi Ahmad kan. Ada kejadian sudah divaksin tapi melanggar protokol kesehatan. Maunya sih kesadaran dari masyarakatnya sendiri gitu sih, biar supaya pasien-pasiennya tidak meningkat. Kalau kita memang niatnya mau Indonesia ini mau lepas dari virus corona, kita ikutin anjur dari pemerintah. Optimis lah untuk masalah vaksin ini untuk seluruh Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID ini. Oke Mas, kalau sekarang misalkan mendapatkan urutan penerima tahap pertama nih, sudah siap belum divaksin? Saya sekarang jujur, saya belum siap. Kenapa tuh? Karena masih banyak percobaan-percobaan di dunia ini vaksin-vaksin itu loh. Lebih baik ya masih meningkatkan kebersihan aja lah. Pemirsa, program vaksinasi diinisiasi menjadi salah satu program pemerintah untuk menekan laju pandemi. Meski banyak warga yang ragu akan efikasinya, tak sedikit pula warga yang optimis vaksinasi dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi. Satu hal yang perlu diingat dengan pasti, vaksinasi tidak membuat kita mengendorkan penerapan protokol kesehatan. Mengingat hingga hari ini, pandemi belum juga berakhir. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Raga Firdaus dan Jamie Jasin. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.